Ngomong dia, no? Terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, ustadz, ustazah yang kami patuhi fatwa-fatwanya, wabil khusus Ustadz Ahmad Pranggono yang kami nantikan segala fatwa dan mauidhah hasanahnya. Yang kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong. Kami ucapkan banyak terima kasih telah memberikan sarana kajian online yang mulia ini. Dan yang kami cinta sayangi para jamaah kajian madrasah perantau online yang berbahagia. Selamat bergabung kembali di kajian pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu kembali di kajian yang mulia ini. Di kaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Di kaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para jamaah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong, keempat mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Pranggono, kelima tanya jawab, keenam doa atau penutup. Marilah, demikianlah tadi rangkaian acara pada siang hari ini. Marilah kita buka acara dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara berjalan dengan lancar dan penuh hikmah. Liridhallahi wa li syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya wali jami'il muslimina. Amin. Terima kasih. Disampaikan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ukhti Nuriyamah. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina asyraku aina syurakaukumul ladzina kuntum tas'umun. Summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Unzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna ala qulubihim akinnatan aw yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta iza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Walau tara itqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la yukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Bal badalahum kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adul limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Walau tara itwuqifu ala rabbihim qala alaysa hadza bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqal bil karim. Terima kasih disampaikan. Semoga kita semuanya yang khusyuk mendengarkan bisa mengambil hikmah dari kalam ilahi tadi, terutama yang melantunkan umumnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sosialisasi media Dompet Duafa Hong Kong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Jangan lupa untuk like Facebook Dompet Duafa Hong Kong dan juga subscribe atau berlangganan
YouTube Dompet Duafa Hong Kong. Untuk mendapatkan update dan informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan Dompet Duafa Hong Kong. Acara yang selanjutnya yaitu pemberian materi oleh Ustadz Ahmad Pranggono dengan tema perempuan dan seputar mandi. Untuk waktu dan tempat diaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walladzi anzala al-Qur'an hudan wa busyra lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimin illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tajawazal hitani faqad wajabal ghusl. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil Maidah, wa in kuntum junuban fattahharu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan topik bahasan kita masih seputar tentang bersuci pada sub bahasan bab mandi, perempuan dan seputar mandi. Nah, mandi ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh kita untuk bebersih, untuk membersihkan badan, baik itu dari najis maupun dari kotoran. Tetapi dalam Islam ada mandi yang juga menjadi hukumnya wajib, yaitu mandi junub, supaya orang yang selesai dihukumi sedang mendapatkan hukumnya, yaitu orang tersebut tidak boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang, yaitu dihukumi dengan seorang yang berhadas, maka bisa disucikan dengan cara melakukan mandi. Mandi ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya di surat Al-Maidah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian sedang junub, maka hendaklah mandi. Dan juga firman-Nya Allah yang lain. Wala taqrabus sholata wa antum junub illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan janganlah menghampiri masjid sehingga sedangkan kalian dalam kondisi junub, kecuali sekedar berlalu saja, lewat begitu saja, sehingga kalian mandi. Nah, oleh karena itu ketetapan mandi ini menjadi syariat untuk kita semuanya, termasuk dalam hal ini karena kita bahas tentang perempuan, untuk kaum perempuan. Nah, apa saja yang mewajibkan seorang perempuan itu wajib mandi? Yang pertama adalah perempuan hendak mengetahui, terutama yang muslimah ya, bahwa yang mewajibkan mandi yang pertama itu adalah keluarnya mani karena syahwat. Baik itu yang dirasai atau disertai dengan rasa nikmat ataupun tidak. Baik dalam kondisi tidur maupun kondisi sadar, kondisi terjaga. Nah, ini pendapat fuqaha atau para ulama, para ahli fikih secara hukum, secara umum ya. Ketika itu Ummu Sulaim ini istri dari Rasulullah SAW bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq
Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal alal mar'ati min guslin idza hiya talamat. Apakah perempuan itu wajib mandi apabila dia bermimpi? Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, idza ra'at alma." Ya, apabila dia melihat air mani setelah dia bangun. Nah, jadi dalam hal ini perempuan wajib melakukan mandi wajib ya ketika melihat air mani. Bagaimana bentuknya? Kalau yang air mani laki-laki berwarna putih kental. Tapi kalau perempuan agak kuning dan encer. Itu bentuknya. Jadi kalau melihat itu berarti sudah wajib mandi ya. Nah, kecuali apabila ada sesuatu yang keluar menyerupai. Nah, menyerupai ya. Menyerupai air mani. Yang bisa jadi diakibatkan oleh sakit gitu ya. Atau cuaca gitu. Cuaca yang dingin gitu. Nah, terus keluar seperti air mani tersebut tanpa disertai rasa syahwat. Maka kalau yang seperti itu tidak diwajibkan mandi. Nah ini ya. Jadi kalau yang seperti itu tidak diwajibkan mandi. Kecuali kita pengen hati-hati. Aduh kayaknya saya ragu-ragu itu mani atau bukan ya. Ya udah saya mandi ya itu lebih baik. Itu jauh lebih baik. Lalu kemudian ada pertanyaan, gimana kalau saya mimpi? Ya, mimpi tapi tidak melihat bekas dari keluarnya mani setelah ia bangun. Apakah ia wajib mandi juga? Nah, pertanyaannya, karena tidak melihat bekasnya, bekas air maninya itu, maka tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Karena tadi dalam hadis tadi jelas tuh ya. Kata Rasulullah, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, dia wajib mandi ketika dia melihat bekas air maninya. Jadi kalau habis mimpi bangun, ya cek aja apakah dia melihat air mani tersebut atau tidak. Kalau tidak keluar berarti atau tidak menemukannya berarti tidak mewajibkan baginya untuk mandi. Nah, apabila ia terbangun dari tidur dan menemukan sesuatu yang basah di celananya, tapi nggak tahu itu air mani atau bukan. Nah, dia ragu-ragu ini mani atau bukan. Maka lebih afdol adalah mandi. Ya, lebih afdol adalah mandi. Terus misalnya ternyata dia nggak nemuin. Terus dia menemukannya itu nempel di pakaian ketika dia udah selesai sholat. Maka dia wajib mandi serta mengulangi sholatnya lagi. Gitu ya. Jadi yang tadi dia udah cari-cari nggak ketemu ternyata nempel di bajunya. Nah, nempel di bajunya biasanya dia sudah agak mengering dan kalau sudah kering dia agak mengeras gitu ya. Nah, maka itu mewajibkan dia untuk mandi dan sholatnya diulangi. Lalu dalam bab ini juga disebutkan apabila ada satu kain ditiduri oleh dua orang wanita, kemudian salah satu dari keduanya yakin kalau bekas yang nempel pakaiannya itu wajib mandi, maka siapa yang meyakini itu keluar dari kemaluannya, maka dia wajib mandi. Tapi kalau ragu-ragu, ia tidak wajib mandi. Ya, cuman wajib mengulangi sholatnya. Nah, ini maka perlu keyakinan, perlu kehati-hatian, dan perlu mengetahui ciri-ciri dan tanda-tandanya supaya kita dalam bersyariat itu betul-betul bisa kembali menjadi suci. Karena orang yang mandi wajib mandi tapi belum mandi berarti dia masih dalam hadas besar, maka dia tidak boleh melakukan banyak hal dalam beribadah, termasuk diantaranya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf,
tidak boleh sa'i, dan juga tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali lewat saja. Lalu dalam bab mandi ini juga ada bab. Nah, ini kita bicara tentang fikih ya. Seperti yang ditanyakan tadi oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan Allah saja tidak malu untuk membicarakan sesuatu yang hak, sesuatu yang wajib disampaikan. Nah, ini barangkali di antara kita tabu ya mendengarnya, malu menyampaikannya. Tapi karena ini kebaikan dan ini kebenaran, wajib kita sampaikan supaya kita mengerti bagaimana sebetulnya panduan ajaran Islam ini. Lalu kemudian misalnya ada laki-laki dan perempuan, suami istri, kemudian bercumbu, kemudian air mani laki-lakinya keluar, lalu mengenai kemaluan istrinya. Kemudian sang istri pun merasakan hal yang sama. Ya, maka sang istri pun berkewajiban mandi. Walaupun air maninya bukan air mani dirinya sendiri, tapi air mani laki-lakinya. Lalu, gimana kalau suami setelah mencumbu istrinya, lalu kemudian mengenai maninya itu mengenai istrinya ya, lalu kemudian mereka mandi, sudah selesai. Tiba-tiba istrinya merasakan sesuatu yang keluar dari kemaluannya yang menyerupai air mani. Apakah istrinya wajib mandi lagi? Nah, ini jawabannya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, tidak ada kewajiban untuk mandi. Ya. Pendapat yang kedua, dia wajib mandi. Karena mani yang keluar dari kemaluannya itu, walaupun misalnya itu adalah mani suaminya, tapi sebetulnya keluarnya dari kemaluannya, maka dia tetap wajib mandi. Nah, ya. Jadi ini perlu kita jelaskan karena innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu untuk menerangkan sesuatu kebenaran. Ini tentang yang mewajibkan mandi ya. Ini bahasanya agak sedikit 18 tahun ke atas. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini udah 18 tahun ke atas ya. Ataupun nanti ketika punya anaknya yang 18 tahun mendekati itu juga harus dijelaskan supaya nanti nggak salah dengar, nggak salah tangkap, dan nggak salah ilmu ya. Karena kalau salah ilmu bisa berbahaya, ilmu yang sesat ya. Lalu berikutnya, apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya dan tidak mengeluarkan mani, lalu mandi. Tapi setelah itu baru dia keluarkan, setelah mandi baru keluar mani. Terus gimana? Maka dia wajib mandi lagi. Ya, gitu. Salah sendiri tadi nggak keluar ya. Jadi double mandi. Nah, lalu yang mewajibkan mandi adalah juga bertemunya dua khitan, bertemunya dua kelamin ya. Laki-laki dan perempuan, suami istri melakukan hubungan badan walaupun tidak keluar mani. Tapi sudah nempel, itu wajib mandi. Ya. Walaupun tidak masuk ya, tetap tidak dukhul biha, tetapi tetap wajib mandi karena sudah menempel. Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'ah wa massal khitan faqad wajaba al-ghusl. Nah, itu hadisnya. Kata Rasulullah, apabila laki-laki duduk di antara anggota tubuh perempuan, kaki tangannya yang 4 ya, maksudnya selangkangannya, kemudian kemaluan dari keduanya saling bersentuhan, maka wajib keduanya mandi. Nah, wajib keduanya mandi. Kalau sudah bersentuhan, wajib mandi. Nah, ini bab tentang hubungan suami istri dan bab tentang keluarnya mani ya. Baik itu karena berhubungan badan maupun karena mimpi ataupun tidak mimpi.
Lalu berikutnya, dalam bab mandi ini juga adalah orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia wajib mandi besar. Lalu apalagi yang mewajibkan mandi? Kematian. Ya. Wanita muslimah yang meninggal dunia wajib untuk dimandikan. Nah, ini harus dimandikan nih, karena nggak bisa mandi sendiri kan. Jadi dimandikan sama keluarganya. Paling afdal yang memandikan adalah keluarga terdekatnya. Kalau masih punya suami, suaminya lebih afdal. Kalau dia punya anak, anaknya perempuan lebih afdal. Kalau tidak ada, keluarga dekatnya. Kalau tidak ada juga perempuan yang muslimah yang afdal untuk memandikan. Jadi makanya kita sebagai seorang muslim nggak bisa hidup sendirian, karena ketika mati kemudian kita wajib mandi, kita nggak bisa mandi sendiri, ya, dimandikan oleh orang lain. Lalu berikutnya, yang mewajibkan wanita mandi adalah apabila seorang wanita yang sedang menjalani masa-masa haid. Maka kewajiban untuk mandinya itu adalah ketika haidnya selesai. Ya, ketika haidnya selesai. Jadi kalau haidnya belum selesai, maka sebetulnya dia tidak wajib mandi besar. Kecuali mandi biasa saja. Terus gimana caranya? Tata cara mandinya sama seperti mandi besar, yaitu dengan mengucapkan niat, ya, nawaitul ghusla, niat saya mandi besar. Birofil hadatsil akbar, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lalu kemudian mulai mengguyur air ke seluruh tubuh, ya, ke seluruh tubuh. Meratakan air ke seluruh tubuh sampai seluruh tubuh kena airnya. Setelah selesai, baru dia selesai tuh mandi. Tapi ada sunnah-sunnahnya. Sunnah itu kalau dikerjakan dia dapat pahala double. Yang pertama adalah sebelum mandi dia wudhu. Yang kedua, dia mulai membasuh anggota tubuh sebelah kanan dulu, baru kemudian sebelah kiri. Jadi kalau pakai gayung, gayungnya dipegang pakai tangan kanan atau tangan kiri, lalu kemudian dibasuh tangan kanan dulu, baru kemudian ke kepala, baru kemudian ke kaki setengah, separuh. Setelah selesai, baru kemudian yang sebelah kiri. Lalu kemudian supaya memastikan airnya menyentuh semua tubuh, dipijat-pijat, diratakan, ya, pakai tangan. Digosok-gosok, diratakan pakai tangan. Untuk perempuan yang punya rambut yang panjang, maka dia boleh membuka ikat rambutnya atau tidak, ya, digulung, itu boleh tidak membuka gulungan rambutnya asal airnya mengenai kulit kepala. Jadi dipijat-pijat seperti lagi sampoan. Ya. Nah, mandi itu kalau dalam agama itu tidak diwajibkan menggunakan sabun atau sampo. Ya. Tapi kalau kita mau pakai sabun atau sampo, tidak mengapa. Itu lebih baik. Jadi jangan ada alasan saya nggak punya sabun, jadi saya nggak mandi gitu ya. Karena syaratnya bukan harus ada sabun atau ada sampo. Kalau ada sabun dan sampo dipakai, silakan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting airnya mengalir ke seluruh tubuh. Nah, jadi tadi kembali ya, wanita yang sedang haid itu mandi besarnya adalah setelah selesai haid. Nah, lalu kemudian disunahkan juga sebelum mandi itu mengucapkan basmalah, tapi dalam hati ya, karena dia kan sedang di kamar mandi. Jangan sampai diucap. Kalau diucap, dia tidak sopan dengan kalimat Allah, ya. Maka dikatakan dalam hati.
Jadi basmalah dulu, baru niat. Nah, tadi saya ada yang lupa, yaitu sebelumnya harus istinja dulu, membersihkan badan dari kotoran yang menempel. Jadi misalnya kalau masih ada sisa air kencing, itu dibersihkan dulu. Kalau masih ada sisa darah haidnya, ya dibersihkan dulu. Lalu kemudian dia menyiramkan seluruh air ke seluruh tubuh. Nah, ketika mandi, maka perempuan muslimah wajib memperhatikan beberapa bagian tubuh ini. Kenapa? Karena sering kelewat. Yang pertama adalah bagian ketek. Nah, ketek ini kadang kelewat ya. Jadi ketek harus diusap-usap supaya airnya kena ke kulit. Yang kedua, lutut. Baik lutut bagian atas maupun lutut bagian bawah. Karena kalau lagi guyur, apalagi mandinya jongkok, ya itu air nggak kena tuh ke bagian lututnya, apalagi yang bagian bawah. Kemudian yang ketiga, pusar. Nah, pusar kadang lewat. Jadi apalagi kalau pusarnya ke dalam ya, kan ada pusarnya keluar tuh, dosol. Ada pusar ke dalam. Nah, yang pusarnya ke dalam terus dikorek-korek pusarnya supaya kena air. Terus ditambah dengan kulit kepala. Jadi kulit kepala juga harus dipijat-pijat ya supaya airnya masuk. Nah, ini tata cara mandinya. Kemudian ada yang dimakruhkan ya. Tidak disarankan untuk dilakukan ketika mandi. Hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Pertama, mandi di tempat yang mengandung najis. Ya, jadi misalkan mandi di di toilet tempat BAB. Nah, sebetulnya itu dimakruhkan saja, khawatir nanti ada najisnya yang kena tubuhnya. Kan dia pengennya bebersih, tapi ternyata kalau di tempat yang ada najisnya, khawatir najisnya kena. Yang kedua, mandi di air yang tidak mengalir. Nah, jadi ini makruh saja ya. Jadi mandi di dalam ember itu dimakruhkan. Jadi lebih baiknya itu mandi di air yang ngalir, di shower gitu ya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah, la yaghtasilanna ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Jangan seorang di antara kalian mandi di air yang tidak mengalir sementara pada saat itu dalam kondisi junub. Nah, air yang tidak mengalir kalau zaman dulu itu adalah seperti misalnya oase ya, oase atau kolam kecil, nah itu yang tidak mengalir ya. Nah, itu dimakruhkan. Kemudian diwajibkan mandi di balik tabir. Ya, jadi tabir kalau zaman dulu kan terbuka gitu ya. Jadi pakai tabir. Nah, kalau sekarang kan memang sudah pakai tabir semua ya. Nah, apalagi kalau kalau mandi di tempat pemandian umum. Jadi kalau lagi mandi besar diwajibkan untuk jangan mandi bareng-bareng ya. Kalau pemandian umum bareng-bareng kan biasanya gitu ya. Pemandian umum di kampung gitu ya, atau di beberapa tempat kan kadang-kadang mandinya bareng-bareng tuh. Nah, kalau mandi junub baiknya menggunakan tabir atau memakai tabir. Lalu kemudian yang berikutnya, dimakruhkan berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi walaupun kita mandi tuh, mandinya jangan sampai berlebihan airnya dihambur-hamburin. Mentang-mentang airnya banyak. Karena berlebih-lebihan itu adalah temannya setan. Nah, Rasulullah mengatakan, la tusrif wa in kunta ala nahri jarin. Jangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air, meskipun engkau saat itu berada di sungai yang airnya mengalir. Coba itu. Sungai airnya kan ngalir. Kata Rasulullah, jangan berlebihan pakai airnya. Artinya, di sungai yang banyak airnya saja kita harus berhemat. Apalagi kalau tempat kita sulit air. Atau justru airnya banyak tapi bayar. Nah, itu justru berlebihan. Jadi, kalau kita yang wajib-wajibnya dan sunah-sunah sudah kena air, maka cukup. Jangan berlebihan kemudian saya pengen yakin saya pakai ini aja
apa namanya, ngisi lagi bathtub biar saya bisa nyelam sekalian gitu. Padahal dia udah selesai mandi. Nah itu berlebih-lebihannya. Nah bahkan Rasulullah SAW itu pernah ya dalam satu riwayat itu mandinya hanya menggunakan 4 ciduk air aja, 4 gayung air, 4 gayung air mandi besar, dan itu cukup. Jadi airnya memang tidak diguyurkan begitu ya, tidak diguyurkan. Jadi airnya dibersihkan ke tangan, ditaruh di tangan begini, kan ada airnya tuh, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Jadi yang penting kena airnya kan, yang penting kena airnya. Nah itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi 4 gayung cukup sebetulnya. Bahkan ketika itu Rasulullah pernah juga mandi 1 ember dengan istrinya. Artinya beliau sangat-sangat amat dalam menggunakan air. Nah, yang berikutnya yang perlu kita ketahui, mandi haid itu sama tekniknya, sama tata caranya dengan mandi janabah. Mandi karena junub ya. Jadi sama. Nah, samanya di mana? Samanya dengan tata caranya, cuman ya, perempuan itu kalau lagi mandi karena haid, maka disunahkan bawa kapas ya atau potongan kain. Untuk apa? Untuk mengusap tempat keluarnya darah atau mani dan menghilangkan sisa-sisanya. Barangkali masih ada yang menempel, ya, jadi pakai kapas. Ya, disunahkan dibawa saja. Kemudian kalau ada masih ada bekas darahnya, ya itu boleh dihilangkan dengan air atau dikasih sabun atau dikasih vakum ya biar baunya hilang. Kalau nggak ada ya udah pakai air aja atau daun bidara gitu ya. Atau daun-daunan lah. Maksudnya sih poinnya biar baunya hilang, jenisnya hilang dan baunya hilang. Jadi setelah dia mandi, jadi dia bersih dari suci ya, dari hadas maupun dari najisnya gitu. Nah, jadi ketika mandi ada tata caranya, dan juga ketika baik itu mandi haid maupun mandi junub. Nah, lalu kemudian ini ada hadis ya yang juga saya perlu sampaikan dan bukan hal yang tabu ya, karena harus disampaikan. Suatu ketika Rasulullah, bahkan sering ya, Rasulullah itu berjima dengan istrinya berkali-kali. Tapi mandinya cukup 1 kali. Jadi barangkali ada yang 3 kali gitu ya. 3 kali selesai. Pertama selesai, kemudian diulang lagi gitu ya. Kemudian diulang lagi. Nah, mandinya cukup 1 kali. Jadi tidak perlu setiap selesai langsung mandi. Mandinya boleh pas yang terakhir saja. Kemudian bab tentang mengurai rambut ketika mandi janabah, mandi junub. Nah, dalam hal ini ya, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i itu disunahkan ya, dianjurkan untuk mengurai rambutnya. Tapi imam yang lain boleh menggulungnya. Sebetulnya itu bagian pada kehati-hatian. Jangan-jangan airnya tidak sampai pada rambutnya, gitu ya. Tapi kalau yakin airnya sampai kepada kulit kepalanya, maka itu tidak perlu mengurai rambutnya tersebut. Nah, terus gimana kalau ada misalnya udah kita usahain nih, masuk diusahakan udah membasuh seluruh tubuhnya, ternyata ada bagian yang tidak terkena air. Jadi kalau ada perempuan muslimah tahu ada bagian tubuhnya yang tidak terkena air, maka ya dia tinggal membasahi tangannya, lalu mengusapnya dengan tangan. Jadi kelewat nih ya. Nah, itu udah cukup tuh. Jadi dalam kisahnya Ali bin Abi Thalib menceritakan, ja'a rajulun ila Nabi faqala inni iktasaltu minal janabah.
Ada sahabat yang datang bertanya pada Nabi, wahai Nabi, saya mandi janabah dan kemudian mengerjakan sholat. Kemudian aku menerangi diriku. Jadi zaman dulu nggak ada listrik ya, nggak ada penerangan. Adanya cempor, lampu pelita gitu. Aku menerangi diriku dan ternyata masih ada bagian dari tubuh sebesar kuku yang tidak terkena air. Maka Rasulullah menjawab, seandainya kamu mengusapnya dengan air, maka itu sudah cukup bagi. Jadi kalau ada yang kelewat, ini kelewat ternyata, langsung aja diambil air dan diusap. Cukup ya. Nah, lalu kemudian ada apabila seorang wanita yang haid, junub, atau yang baru masuk Islam membenamkan tangannya ke dalam air. Nah, ya, maka airnya tadi yang di tangannya masuk, perempuan itu masuk ke dalam air itu, airnya itu tetap dalam keadaan suci selama di tangan mereka tidak terdapat najis. Kenapa? Karena muslimah itu tidak najis, ya. Walaupun kondisinya tidak sedang suci. Itu sama seperti kemarin hadis yang saya sampaikan ya. Ada sahabat yang dia junub, kemudian dia malu ketemu Nabi. Ya kan, kemudian ketika Nabi mencari, di mana kamu tadi? Saya tadi junub, jadi saya mandi dulu. Nah, Rasulullah mengatakan seorang muslim itu tidak najis. Jadi karena tidak najis, maka tangan perempuan yang sedang haid atau sedang junub, kalau masuk ke dalam air di ember, ya, maka airnya tidak jadi najis. Karena sebetulnya dirinya suci, hanya kondisinya saja sedang berhadas. Adapun najis yang disebabkan oleh haid, junub atau kekufuran ini, maka tidak menjadikan air tadi itu menjadi najis. Ya. Nah, itu yang wajib saudara-saudara sekalian, muslimah sekalian, para bidadari surga sekalian, itu yang wajib, mandi yang wajib. Tapi ada juga mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah kapan itu? Apabila datang hari Jumat. Jadi yang hari Jumat itu sunnah, ya. Kapan waktunya? Waktunya mulai terbit fajar sampai memasuki waktu sholat Jumat. Nah, sama seperti laki-laki, ya. Lalu kemudian mandi sunnah juga mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha sebelum berangkat ke tempat sholat. Nah, sebentar lagi nih Idul Adha nih. Sebentar lagi Idul Adha, jadi kita mandi wajib. Ya. Jadi jangan hanya sekedar mandi biasa, tapi niatkan mandi besar, ya, mandi besar. Kemudian mandi sebelum melakukan ihram, nah, baik itu sama laki-laki ataupun perempuan, ya. Lalu kemudian mandi ketika akan memasuki kota Mekah, itu juga sunnah, ya. Kalau memasuki kota Hong Kong enggak sunnah, apalagi Makau, ya, enggak sunnah. Kalau mau masuk kota Mekah baru sunnah mandi. Dan kemudian mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Ini kalau mau haji, ya, karena kalau umroh nggak ada wukuf di Arafah, kalau haji ada wukuf di Arafah. Nah, beberapa hal yang disunahkan dalam mandi. Ini kita ulang lagi, ya. Sunnah dalam mandi: 1, membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Cuci tangan dulu 3 kali. Yang kedua, membasuh kemaluan. Yang ketiga, berwudu secara sempurna. Yang keempat, menyiram air ke kepala sebanyak 3 kali, disertai menyela-nyela bagian badan dan rambut. Yang kelima, mengguyur air ke seluruh tubuh, ya, yang dimulai dari bagian kanan. Yang keenam, membasuh ketiak, pusar, dan budel, dan kedua lutut. Nah, lalu ada juga bab mandi bagi orang yang baru sadar dari pingsan, baik itu pingsannya karena kecelakaan maupun pingsannya karena penyakit, maupun ya pingsan karena sesuatu yang lain, ya. Maka ini kita bacakan, ada hadisnya, ya. Hadisnya lumayan panjang, ya. Maka yaitu orang yang
habis pingsan disunahkan mandi ya, setelah dia sadar dari pingsannya. Berapa kali? 3 kali. Jadi kalau yang pingsan ini sunahnya mandinya 3 kali. Jadi setelah selesai 1 kali, ulang lagi yang kedua. Setelah itu baru yang ketiga. Sebetulnya untuk apa sih? Ya, itu adalah untuk membuat dirinya semakin sadar gitu ya. Semakin sadar gitu kalau dia sudah selesai dari pingsan. Ya. Nah, dulu Rasulullah SAW juga sempat pingsan ya, waktu sakit yang terakhir, yang kemudian Rasulullah setelah itu wafat sempat pingsan. Nah, itu beliau juga sama ya, mandi besar ya, dimandikan oleh istrinya. Nah, jadi 3 kali mandinya supaya dia langsung sadar apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Nah, itulah bab tentang mandi untuk para wanita. Nah, saya akan ambil kitab yang lain untuk menyempurnakan bahasan kita. Barangkali ada bahasan-bahasan yang belum kita bahas tentang mandi ini. Karena mandi ini wajib ya, dan perlu kita bahas ya supaya sempurna. Ini ada bahasan misalnya, apakah boleh menangguhkan atau menunda mandi haid atau junub hingga terbit fajar? Jadi kalau malamnya junub terus karena dingin malas mandi gitu ya, boleh nggak nunggu sampai terbit fajar? Nah, jika seorang wanita sudah yakin kalau dia sudah berhenti haid ya, atau dia junub, kemudian dia nunggu waktu sampai fajar, maka hukumnya boleh. Ya, dibolehkan. Ya, boleh menunda sampai terbit fajar. Nah, lalu kemudian ada kalau setelah selesai mandi, apa yang dibaca? Ya, setelah keluar kamar mandi, kemudian baca doa keluar kamar mandi. Lalu doa seperti doanya selesai wudu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah, itu doanya ya. Kalau yang udah biasa, insya Allah sudah hafal. Nah, nanti kalau yang belum hafal, nanti boleh minta doanya saya kirimkan. Itu barangkali teman-teman, para sahabat sekalian, para bidadari calon surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab mandi ini mengingatkan kita kembali tentang apa yang perlu lakukan dan kewajiban-kewajiban kita supaya kita sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak melanggar syariat, baik itu mulai dari yang apa saja yang anggota tubuh yang wajib mandi, kemudian apa saja yang disunahkan, apa saja yang makruhnya, apa saja yang dilakukan ketika mandi dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika mandi dan lain sebagainya sudah disampaikan pada bab pengajian kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan untuk para wanita-wanita solehah yang sedang mencari pintu surga yang diinginkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah ini ada tanya jawab, dipersilahkan. Waktunya saya kembalikan ke moderator, Bu Mbak Imah ya. Silakan. Terima kasih dihaturkan kepada Ustadz Ahmad Pranggono yang sudah memberikan maidah hasanahnya kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz mau bertanya. Waalaikumsalam. Ini tentang bab rumah tangga Ustadz. Saya pernah mendengar
mungkin ada hadis atau dalilnya tentang berhubungan badan suami istri itu ada larangan, ibaratnya contohnya malam Sabtu sama malam Minggu, apa itu benar Ustadz? Mohon pencerahannya Ustadz. Oh iya, kalau larangan malam Sabtu atau malam Minggu tidak ada larangannya. Jadi boleh kapanpun, ya, boleh hari apapun. Tidak ada larangan dan juga tidak ada anjuran. Misalkan ada yang menganjurkan malam Jumat, itu juga tidak ada. Ya bebas. Ya kalau sudah suami istri itu bebas. Yang penting ridho biridho. Ya maksudnya semuanya kondisi siap ya, supaya saling menikmati. Karena kalau salah satunya tidak siap itu tidak menikmati. Yang dilarang adalah ketika istri haid, itu jelas dilarang ya. Kalau mau dukul ya, penetrasi tidak boleh. Tetapi kalau bagian perut ke atas boleh. Maka Rasulullah mengajarkan kalau istri lagi haid bercumbu boleh. Jadi istrinya tinggal pakai pakaian. Kalau Rasulullah mengatakan pakailah kain di perutmu bagian bawah, gitu ya. Nah, maksudnya kalau di kita ya pakai celana dalam yang ketat supaya tidak kalau bisa digembok gitu ya, supaya enggak bongkar gitu ya. Tapi bagian atas boleh. Yang kedua yang dilarang adalah berhubungan melewati liwat ya. Liwat itu dari dubur, itu enggak boleh. Jadi sudah ada tempatnya, jadi tidak boleh melakukan liwat dan itu dosanya besar. Nah, selain itu dibolehkan dan tidak ada larangan hari-hari ya. Hari malam Sabtu malam Minggu tidak ada. Ya, boleh, silakan aja, bebas. Wallahu a'lam. Syukran atas jawabannya Ustaz. Monggo yang lain Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti izin bertanya. Gini Ustaz, tadi disampaikan bahwasanya kalau kita mau sholat id atau sholat itu kita diwajibkan untuk mandi besar ya. Nah di posisi kita di Hongkong ini kan kalau mandinya itu hanya malam hari, waktu di malam hari. Seumpamanya kita mandi junubnya atau mandi untuk mau sholat id itu malam harinya, hanya malam harinya kita mandi besar, terus paginya kita hanya tidak mandi besar kayak gitu. Ibaratnya diniatkan cuma hanya membasuh badannya saja, itu gimana? Apakah diperbolehkan Ustadz hal seperti itu? Apakah harus kita mandi besarnya itu harus di pagi hari? Sekian pertanyaan dari saya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan baik sekali ya. Saya perlu luruskan tadi hukumnya bukan wajib ya, hukumnya sunnah muakkadah. Jadi nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya ya sayang juga ya, setahun sekali masa nggak mandi ya sayang. Makanya hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau yang nggak melakukan ya nggak apa-apa. Nah, gimana caranya kalau kondisi seperti itu? Maka tinggal diniatkan saja. Ya, diniatkan pada malam hari bahwa saya mandi besar ini adalah untuk mandi sebelum berangkat sholat id. Tinggal diniatkan saja. Jadi itu boleh ya. Kemudian paginya melakukan aktivitas seperti biasa. Nah itu dibolehkan. Jadi Islam itu agama yang mudah ya, tidak sulit. Nah, apalagi kalau pagi-pagi udah pak-pipek ya, udah riweuh ya, belum dandannya. Misalkan lipstiknya 3 cm misalnya, belum bedaknya. Atau mengurus majikan kalau pagi-pagi kan. Mungkin ada juga majikan yang ngasih syarat ya, kamu boleh pergi tapi urusan keluarga, urusan rumah tangga selesai dulu. Wah, itu pak-pipek tuh. Jadi malam harinya silakan disiasati dengan cara niatnya. Ya, jadi sebelum mandi itu diniatkan saya mandi besar untuk mandi sebelum berangkat sholat id. Wallahu a'lam. Syukran kasiran atas jawabannya Ustaz. Monggo yang lainnya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Waktu mau mandi itu sudah ada niatan untuk mandi besar, tapi setelah mandi di kamar mandi itu waktu mengguyur pertama kali itu lupa doa, lalu baru doa itu mandinya sah atau enggak Pak Ustadz? Oh iya, ya tinggal diulang aja orang baru pertama kok. Ulang dari awal. Baru satu guyuran ya diulang aja lagi. Iya, apalagi kalau belum doa gitu, jadi ulang lagi aja. Nah, tapi kalau misalnya lupa doa masuk kamar mandi, ya kan? Berarti tinggal doanya dalam hati saja. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilisankan. Ya, maka sebetulnya niat itu tidak mesti harus ketika kita di kamar mandi. Jadi niatnya boleh sebelum masuk kamar mandi. Jadi sebelum kamar mandi udah kita niat, ya kan? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Saya niat ghusl mandi besar untuk menghilangkan hadas besar yang ada dalam diri saya lillahi ta'ala. Baru kemudian masuk kamar mandi, baru kemudian melakukan wudhu dulu dan seterusnya, itu boleh ya. Enggak, nah, itu niatnya enggak harus bersamaan dengan mengguyur air ya Pak Ustadz? Ya, Anda harus niatnya bersamaan dengan mengguyur air, asal tidak ada aktivitas sebelumnya. Jadi misalnya sebelum masuk kamar mandi udah niat ya, setelah masuk kamar mandi nyuci dulu, nyuci baju gitu, nah itu jangan. Berarti langsung ya Pak, langsung mandi gitu. Langsung mandi. Nah setelah mandi selesai, baru mau nyuci kayak mau berenang kayak mau joget ya, masa joget ya, apalah gitu ya. Jadi boleh, asal tidak diserang oleh aktivitas lain. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustaz. Tanya. Monggo yang lain, masih ada waktu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Monggo yang lain ibu-ibu, masih ada waktu. Monggo, apa di chat ada nggak ya? Oh di chat nggak ada. Oke. Monggo yang lain masih ada waktu dulu. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya kembali. Silakan. Ini masalah najis itu, cara menghilangkan najis, Ustadz. Karena kan kalau di sini kan kita susah untuk mencari ibaratnya tanah. Sedangkan kalau katanya najis itu kan kita setiap hari itu kan sering pegang daging babi ya. Dan katanya kalau kita harus menghilangkan najis itu harus dicuci sampai 7 kali. Dan di sini kita tidak menggunakan dengan tanah, tapi menggunakan dengan sabun toharoh. Itu apakah harus juga 7 kali atau gimana yang terbaiknya dan menurut Islam sebenarnya? Atas jawabannya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bab tentang najis menarik juga ya. Nanti mungkin habis ini kita bahas ya pertemuan berikutnya. Tapi sebetulnya yang najis mughalladhah, najis yang besar itu atau najis berat itu adalah jilatan anjing, bukan babi. Daging babi najis ya.
tetapi bukan najis besar, najis berat. Yang masuk ke dalam kategori najis berat adalah jilatan anjing. Nah, ya. Jadi kalau ada yang terkena jilatan anjing, itu berarti baru dia harus cuci 7 kali. Kemudian salah satunya di awal atau di akhir dicampur dengan tanah. Sementara daging babi itu najisnya mutawasito, najisnya najis ringan, najis sedang. Jadi kalau najis sedang tinggal dicuci saja pakai sabun, ya. Cuci yang bersih pakai sabun. Karena bukan bagian daripada najis yang berat atau najis yang besar. Nah, sementara itu anjing sendiri tidak najis. Jadi kalau kita pegang anjing, pegang kepalanya, pegang bulunya, pegang ya anggota tubuhnya, itu tidak najis. Yang najis itu adalah air liurnya. Air liurnya baru najis. Jadi kalau kita pemajikan kita ada anjingnya, ya kita pegang-pegang nggak apa-apa. Apa-apa ya, itu tidak najis. Nah, hati-hati kalau dijilat. Nah, kalau ketika dijilat, nah itu baru tuh. Apalagi nggak ada tanah ya. Jadi saran saya kalau di rumah tangganya ada anjing, ya ambil aja tanah untuk jaga-jaga, untuk bebersih. Jadi taruh di toples ya tanahnya. Misalkan cari tanah di mana gitu ya, yang kalau kita lagi kosong cari tanah, sengaja untuk tanah untuk tohar, taruh di toples. Jadi ketika misalnya ternyata terkena jilatan anjing, ya udah cuci 7 kali, siram 7 kali, campur tanah, sudah selesai. Dan itu nggak perlu tanahnya sampai sebaskom ya, cukupnya aja. Jadi cukupnya aja tanahnya. Bahkan itu sebetulnya tanahnya udah dicampur air. Jadi setelah dicampur air, digosok-gosok, disiram lagi, jangan dibiarin. Jadi belok nanti ya kalau dibiarin. Disiram lagi pakai air. Jadi itu yang tentang anjing. Tapi kalau babi memang najis, tapi tidak, dia najis mutawassit, cuci aja pakai sabun. Kalau ain najasnya hilang atau fisik najisnya hilang, ya tidak apa-apa. Nah, tapi tidak boleh dimakan, ya. Daging babi tidak boleh dimakan karena memang dagingnya najis. Tapi daging anjing itu tidak najis, ya. Makanya anjing itu boleh dipelihara kalau untuk anjing yang berburu, ya, karena dia kan jaga rumah, ya. Apalagi kalau di rumahnya nggak ada penjaga. Kalau kita di kampung itu ada anjing khusus buru babi hutan, nah, itu boleh kita pelihara karena ada manfaatnya. Nah, nanti ada bahasan gimana kalau anjingnya berburu terus binatang buruannya mati, ya kan, karena gigitan. Nah, itu kan akhirnya menjadi bangkai. Itu hati-hati juga. Nanti kita bahas insya Allah ya, pertemuan yang akan selanjutnya tentang najis, tentang najasah. Insya Allah kita akan. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini saya lagi Pak Ustaz. Tidak apa-apa. Silakan Mbak Sulastri. Ya, ada titipan pertanyaan dari teman. Begini Pak Ustaz, setelah berwudu memakai krim atau krim wajah lalu buat sholat, itu sholatnya sah atau tidak Pak Ustaz? Oh ya, kalau sudah berwudu kemudian pakai krim, pakai bedak, pakai lipstik, selama dia tidak batal maka sholatnya sah. Boleh ya, sholatnya boleh. Bahkan kalau habis wudu kemudian pakai perempuan tuh pakai dasar bedak pakai apapun itu boleh ya. Pakai eyeshadow, eyeliner, apalagi lah intinya itu boleh. Make up. Pakai make up hukumnya boleh selama belum tidak batal ya, karena make up itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudu ya, kecuali misalkan dia sudah mulai ada rasa-rasa nih, wah nanti kalau saya batal gimana, akhirnya dia tahan-tahan, jadi udah wudu pakai make up. Nah, daripada dia pakai make up lagi karena nanti habis pakai air wudu terus dia tahan-tahan pipis misalnya ya, pengen pipis atau pengen BAB dia tahan-tahan,
Nah itu justru malah tidak boleh. Jadi jangan sampai make up yang kita pakai itu menghalangi kita untuk berwudu kembali ya kalau memang betul-betul batal. Tapi pada prinsipnya kalau pertanyaan tadi ya dibolehkan Mbak Sulasti. Ya silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya tambahkan ya penanya yang lain, bahkan kalau mau dibersihkan pakai dilap ya, dilap supaya kering. Jadi habis wudhu dilap kan mukanya atau tangannya supaya kering, kemudian baru pakai make up, itu juga dibolehkan. Walaupun ada ulama ahli sufi itu justru melarang. Kenapa melarang? Karena alasannya nanti air wudhu itu akan menjadi saksi ketika kita sholat. Ya satu sisi betul juga, tapi sebetulnya kalau secara fikih boleh saja. Nah, bukankah nanti air yang ada di anduk juga bisa jadi saksi? Karena pindah tempat aja dari asalnya di muka ke anduk gitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau izin bertanya. Misalnya kita ini? dalam Mbak dengan Umi, Mbak Umi. Mbak Umi. Iya. Iya, monggo Mbak Umi. Iya, saya mau bertanya. Misalnya kita dalam kondisi suci masih punya wudhu, terus kemudian sebagai contohnya kita tidak sengaja memegang daging babi, apakah itu bisa membatalkan puasa kita? Hah? Puasa apa wudhu? Wudhu. Maaf, ya membatalkan Iya. wudhu. Baik. Terus itu yang pertanyaannya pertama. Pertanyaan yang kedua, misalnya kita di sini menjaga anak laki-laki, karena saya juga menjaga anak laki-laki, tetapi dia masih berada di bawah umur 15 tahun. Kebetulan di usianya yang 5 tahun dia sudah khitan. Apakah itu juga membatalkan wudhu kita bila bersentuhan dengan dirinya? Sudah apa? Khitan. Sunat. Sunat. Ya, apakah juga membatalkan wudhu kita bila bersentuhan pada umurnya belum 15 tahun? Oh, iya. Baik. Ya. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke. Pertanyaan pertama, karena daging babi itu najis ya, innamal khamru wal maisiru. Maafkan itu ayat. Qurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan bagimu maitah, bangkai, darah dan daging babi. Nah, jadi daging babi termasuk diharamkan karena najis. Nah, itu sama dengan kita wudu terus kena tai kotok, tai ayam. Nah, caranya gimana? Wudunya tidak batal karena dia tidak berhadas. Yang dia kena adalah najis. Jadi caranya tinggal hilangkan aja tai kotoknya, tai ayamnya. Jadi kalau itu sama dengan kalau kita habis wudu pegang atau dalam kondisi wudu pegang daging babi, ya tinggal cuci aja daging babinya atau tangan yang kena daging babi atau tempat yang kena daging babi. Jadi wudunya tetap sah. Ya tidak membatalkan wudu, tapi dia terkena najis. Kalau terkena najis tinggal dihilangkan najisnya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bersentuhan dengan orang yang bukan muslim, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan ini menjadi pendapat mayoritas yang di Indonesia, maka hukumnya adalah batal. Walaupun dia belum karena dihukumi sebagai orang lain, orang muhrim ya. Nah, gimana kalau belum balik? Nah, kalau belum balik maka dihukumi sebagai anak kecil walaupun sudah sunat. Nah, kapan baliknya laki-laki? Kalau dia sudah mimpi basah. Jadi kalau kayaknya 5 tahun mah belum mimpi basah ya. Kayaknya mungkin usia 12 kayaknya kalau laki-laki ini ya. Nah, itu jadi nggak apa-apa. Asal jangan sentuh kemaluannya ya. Jadi kalau nyebokin itu baru membatalkan wudhu. Karena menyentuh
menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan diri sendiri ataupun kemaluan orang lain, itu membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh kulitnya dan sebagainya itu tidak. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya. Monggo yang lain ibu-ibu yang mau bertanya. Kalau ibu, Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya. Seumpamanya kita sudah berwudu, terus teringat kalau sebelumnya tadi sudah pegang babi gitu Pak Ustadz. Apakah kita harus mengulang wudunya atau gimana Pak Ustadz? Baik, terima kasih ya. Tadi saya sudah jelaskan kalau daging babi tidak membatalkan wudu. Dia adalah najis tapi tidak membatalkan wudu. Nah, jadi caranya gimana kalau kita pengen suci dari najis dan hadas? Nah, caranya tinggal cuci saja tempat yang terkena najis tersebut. Tempat atau anggota tubuh atau bagian tubuh atau kain yang terkena daging babi tersebut gitu ya. Jadi baik sebelum wudu ataupun setelah wudu. Jadi tinggal dicuci saja. Nah, cara nyucinya adalah ya kalau dia kena tangan, kena kulit ya tinggal dicuci. Dicuci sampai gimana? Sampai satu. Kalau dagingnya nempel ya sampai daging. Nah, kalau mau yakin ya tinggal pakai sabun. Sebetulnya pakai air saja pun enggak apa-apa, asal sudah tidak ada bekasnya, udah hilang gitu ya. Itu sama dengan membersihkan kotoran yang lain, misalkan kotoran manusia ya. Kita lagi kondisi wudu, terkena kotoran hewan lah atau kotoran manusia, kotoran apapun itu kan bentuknya najis. Itu caranya tinggal dihilangkan saja bentuk kotorannya. Jadi bersihkan aja, tidak perlu mengulang wudunya. Sama seperti kalau kita lagi sholat atau mau akan sholat atau sedang sholat, tiba-tiba ada tai cicak ya jatuh, plok. Ya. Nah itu ya tinggal dihilangkan aja tai cicaknya, tidak perlu mengulang wudunya karena tidak membatalkan wudu. Nah itu ya untuk kasus daging babi. Nah, tapi jangan coba-coba dijilat ya, jangan dimakan. Maksudnya daging babinya pengen ngetes nih kayak gimana nih rasanya, jangan ya. Itu diharamkan ya. Terima kasih ya jawabannya Pak Ustadz. Iya, sama-sama. Monggo yang lain masih ada waktu ibu-ibu yang mau bertanya. Di sini ada Mbak Fitri, ada Mbak Ulfa. Ayo silakan kalau mau tanya. Ada Mbak Umainah. Mui ini namanya apa? MUI ya bacanya? Umi Nuryamah. Oh, Umi ya. Ada Mbak Rama Jaya Kusuma. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Atau kalau nggak ada, bisa dilanjut dengan doa, Pak Ustadz. Baik, kita tutup dengan doa ya. Nah, sebelum doa, insya Allah besok kita akan bahas tentang najis ya, karena tadi banyak pertanyaan tentang najis ya. Kita besok babnya tentang najis, seputar najis. Kita akan kupas tuntas insya Allah. Mari kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah memperkuat iman kita dan memperkuat iman keluarga kita, keluarga inti kita, suami, anak-anak, orang tua, dan Allah memperkuat iman keluarga besar kita. Dan paling penting adalah Allah memberikan kita istiqomah, karena Allah mengatakan ya melalui lisan Rasulnya, barang siapa yang ingin diberikan kebaikan,
maka dia akan cirinya adalah diberikan fiqhu fiddin, diberikan ilmu tahu tentang ilmu agama. Ini dalam rangka kita mengetahui seluk-beluk ilmu agama kita ini. Insya Allah majlis kali ini dinaungi oleh malaikat, dan malaikat akan melihat dan mencatat siapa-siapa saja yang aktif, dan juga menjadi jalan ya untuk kita, salah satu jalan untuk kita untuk bisa meraih kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wal ma'ad. Innaka antas qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara demi acara sudah kita lewati dengan penuh hikmah. Sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku penata acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati Anda semuanya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.